Saudara-saudari, tahukah kalian apa arti perjanjian itu? Malam ini, kita akan membahas beberapa misteri mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru, agar saudara-saudari dapat memahaminya. Pada awalnya, Allah membuat perjanjian dengan Abraham, dengan janji untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Selain itu, dia juga membiarkan keturunannya bagaikan bintang-bintang di langit, sebagaimana pasir di tepi laut. Lalu dibuatlah perjanjian seperti inilah. Kemudian, sebagai bagian dari perjanjian, harus ada sebuah kotak perjanjian. Setelah Musa, utusannya, keluar dari Mesir, maka dibangunlah sebuah kotak perjanjian. Kemudian, Yosua membawa kotak perjanjian itu ke tanah Kanaan. Selanjutnya, Daud membawa kotak perjanjian itu ke tempat yang dibangunnya. Akhirnya, Salomo mendirikan bait suci untuk menyimpan kotak perjanjian Allah. Ketika kotak perjanjian itu masih ada di sana, orang Israel terus memperoleh tanah Kanaan sebagai milik mereka. Apakah saudara-saudari masih ingat? Pada masa bait suci Allah masih berada di Yerusalem. Dan kotak perjanjian Allah pun masih di Yerusalem. Ibu kota Yerusalem pun cukup kokoh. Pada saat Salomo mendirikan bait suci dan menempatkan kotak perjanjian, umat Allah hidup tentram di sana. Tetapi, ketika perjanjian Allah dilanggar, tanah Kanaan itu diserahkan kepada bangsa asing, hingga tiba masa Zedekiah, yang merupakan salah satu keturunan Daud. Di era keturunan raja dari keluarga Sidi, manusia telah berbuat dosa dengan sangat parah, sehingga Allah memutuskan untuk merebut kembali tanah Kanaan dan memberikannya kepada bangsa asing. Maka bait suci Allah dihancurkan, dan kotak perjanjian pun turut ditawan, dibawa pergi hingga tidak diketahui keberadaannya. Sejak saat itu, tahta bagi keturunan Daud pun lenyap. Artinya, kotak perjanjian itu tidak ada lagi, dan keturunan Daud kehilangan hak untuk memerintah. Pada masa keturunan Daud di era Sidi, tahta kerajaan pun dihapuskan. Tak seorang pun lagi menduduki tahta Daud. Semuanya pun berakhir. Selain itu, orang Israel juga dibuang menjadi tawanan ke Babel. Padahal tanah itu semula dijanjikan melalui perjanjian kepada keturunan Yakub, atau kepada keturunan Abraham. Tetapi orang Israel mengingkari perjanjian itu. Karena mereka mengingkari perjanjian, Allah membiarkan orang Israel dibawa tawanan ke Babel. Maka kita memahami bahwa perjanjian itu adalah janji Allah untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel, serta menjadikan orang Israel semakin berbangsa-bangsa. Ini adalah perjanjian yang penuh kuasa. Untuk menegakkan perjanjian ini, Allah membawa orang Israel ke Mesir. Di sana mereka berkembang biak dengan pesat, lalu mengeluarkan mereka, dan akhirnya memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Inilah perjanjian yang demikian. Maka kita mengerti bahwa, jika kita menaati perjanjian Allah, Allah akan memberkati orang Israel. Tetapi jika orang Israel tidak menaati perjanjian itu, maka karena ketidaktaatan itu, tanah yang dijanjikan adalah milik keturunan Abraham sesuai perjanjian, yakni perjanjian itu sendiri. Bukankah perjanjian harus ditepati oleh kedua belah pihak? Kedua belah pihak harus menepati perjanjian. Apa yang ditepati oleh Allah adalah janjinya yang telah dijanjikan. Dengan menepati perjanjian tersebut, yaitu memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel, serta menjadikan mereka sebagai keturunan Abraham yang banyak. Pada zaman Yosua, yaitu melalui Yosua, penerus Musa, maka semua itu benar-benar terpenuhi. Orang Israel berhasil merebut tanah Kanaan, dan jumlah mereka memang bertambah banyak. Mereka memperoleh tanah Kanaan itu. Jadi, semua janji Allah kepada Abraham terlaksana. Inilah perjanjian itu. Jadi, dengan demikian, mereka mendapatkan tanah Kanaan sejak lama karena perjanjian itu. Tetapi, apakah perjanjian berarti bahwa kedua belah pihak harus menepati janji Allah? Lalu, perjanjian manakah yang harus ditaati oleh orang Israel? Itu adalah menjalankan perjanjian untuk hanya melayani Tuhan. Karena Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihannya di antara bangsa-bangsa. Itu berarti orang Israel harus hanya melayani Tuhan Yahweh. Melayani Yahweh berarti perjanjian yang dibuat Yahweh dengan orang Israel. Perjanjian mengatakan, aku memilihmu menjadi umatku, memberikan tanah Kanaan kepadamu, memberikan hasil panen yang berlimpah, memberikan embun dari langit, dan tanah yang subur untukmu, agar keturunanmu banyak dan hidup tenang bahagia. Namun kamu harus menjalankan perjanjian denganku, yaitu melayaniku dengan sepenuh hati. Pada akhir masa Daud, awal masa Salomo, orang Israel menjalankan perjanjian itu dengan sangat baik. Semua orang tinggal dengan tenang di tanah mereka, dan para imam di tempat kudus dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena itu negara menjadi damai. Tidak ada perang. Seluruh orang Israel hidup dengan baik. Ini karena mereka mematuhi perjanjian. Namun ketika mereka tidak mematuhi perjanjian, maka Tuhan juga tidak mematuhi perjanjian itu. Karena tanah itu adalah pemberian Tuhan kepada siapa saja yang setia pada perjanjian. Orang Israel melanggar perjanjian itu. Tuhan secara alami memberikan tanah itu kepada orang Babel dan membiarkan mereka menangkap orang Israel, membawa mereka ke Mesir. Ini menunjukkan bahwa memiliki tanah adalah karena perjanjian. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin.